Bukan komen, Pak Made. Pengen pencerahan. Ya. Ya, sedikit mungkin Pak Made. Om Swastiastu. Tadi sudah sangat banyak dijelaskan oleh pembicara-pembicara yang sebelumnya. Pak Gede dari Bimas juga banyak memberikan pencerahan kepada kita, pada saya khususnya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain juga sudah memberikan komentar yang luar biasa begitu. Saya mungkin mengingatkan diri saya, mungkin nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bahwa di dalam bagawan kita ini, Sri Krishna sudah menyampaikan beberapa hukum alam begitu. Salah satunya yang saya sitir ialah bab 2 Sloka 27 begitu, bahwa barang siapa yang hidup pasti akan diikuti oleh kematian. Ini adalah satu sloka yang sangat eksak gitu. Sloka yang pasti, tetapi kapan terjadinya kita belum tahu. Nah, untuk mengantisipasi hukum yang hidup pasti mati, yang mati pasti akan hidup kembali. Nah, itu kita sekarang bahas di bab 8. Saya akan mengambil sloka 5 dan sloka 6 Pak Made. Bahwa di situ disebutkan, tadi juga Mbak Dewi sudah menyampaikan bahwa ketika seseorang akan meninggalkan dunia ini, atau sang Atman akan lepas dari badan kasar ini, ketika mereka itu ingat kepada Tuhan, dia pasti akan sampai kepada Tuhan. Nah, menurut saya, seperti Mbak Dewi tadi sampaikan bahwa hal ini tidak serta-merta di akhir dari perjalanan hidup kita ini akan terjadi seperti itu. Jadi perlu satu usaha-usaha kita mengingat Tuhan ketika kita masih diberikan kesehatan seperti sekarang ini, walaupun kita dalam kondisi yang sangat kisruh begini karena pandemi, tapi kita harus tetap berlatih seolah-olah kita akan meninggalkan dunia ini sebentar lagi. Jadi kita terus berlatih untuk mengingat Tuhan, menyebutkan nama Tuhan, sehingga kalau menurut saya ketika ajal kita akan tiba, kita secara otomatis, secara latah, kita akan menyebutkan nama Tuhan walaupun mungkin di dalam hati dan tidak didengar oleh orang lain begitu. Nah, ini mungkin perlu yang saya garis bawahi untuk diri saya, bahwa ketika saya dulu masih kuliah, lalu ada pelajaran-pelajaran hafalan begitu, saya tidak serta-merta hanya membaca sekali begitu teks bukunya, tetapi saya harus membuat ore-orean, saya harus menghafal berkali-kali saya membaca. Karena apa? Ketika saya masuk ruang ujian, buku semua tutup, tidak bisa nyontek ke kanan ke kiri, jadi sepenuhnya tergantung dari usaha-usaha sebelum saya memasuki ruang ujian. Nah, ini mungkin yang perlu kita renungkan, bahwa kita harus menjadi latah menyebutkan nama Tuhan. Jadi menurut saya kita harus menjadi latah menyebut nama Tuhan. Ya pagi, ya siang, ya sore, dan seterusnya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Made. Suatu ketika saya diberi genitri oleh dia seperti ini. Inilah yang saya pegang. Ini maaf ya, bukan saya menyombongkan diri. Jadi inilah yang saya pakai, saya pegang. Lalu saya putar, saya menyebut nama Tuhan, ya entah itu Om, entah itu Om Namo Siwaya, Om Namo Narayana,
dan lain sebagainya. Itulah mungkin cara-cara saya agar saya menjadi latah dengan nama Tuhan. Karena banyak pertanyaan, masa bisa menyebutkan nama Tuhan ketika sudah sekarat begitu. Nah, pertanyaan ini sebenarnya kan hanya berpikir tentang ketika menjelang kita akan meninggalkan alam ini. Tidak. Kalau kita baca lebih detail lagi, sloka per sloka di bab 8 ini kita akan menemukan, mungkin Pak Made tadi sudah menyampaikan bahwa kita ingat kepada Tuhan itu tidak hanya menjelang kematian, tetapi setiap saat kita harus ingat. Nah, itulah nanti yang akan kita terbawa-bawa ketika kita menuju alam yang lain begitu. Saya ada satu cerita, mungkin dapat membantu. Ketika Sang Maharaja Bharata, dia adalah ketika dia memerintah, dia adalah termasuk maharaja yang luar biasa mulianya. Mulia dalam arti memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal-hal yang bersifat duniawi. Sampai-sampai dia mempunyai satu kesenangan, yaitu seekor rusa. Dan itu yang selalu diingat dia sambil melayani masyarakatnya. Nah, ketika dia meninggalkan alam semesta ini, meninggal dunia begitu, maka rusa inilah yang menjadi hal yang terpancang di dalam pikirannya, sehingga itulah yang dia ucapkan ketika nyawanya melayang atau lepas dari badan ini. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika dia lahir kembali ke dunia ini, maka dia mendapat badan sebagai seekor rusa. Nah, ini mungkin dapat kita lakukan, bahwa tidak serta-merta hal seperti itu bisa kita capai dengan mengucapkan kalimat Om, lalu kita mencapai pelepasan atau moksa. Saya pikir memang seperti Mbak Dewi sampaikan. Jadi ada syarat-syarat lain yang harus kita lakukan. Misalnya kita berusaha mengurangi kegiatan panca indera dengan objek-objeknya, kita melepaskan ikatan duniawi sedikit demi sedikit. Nah, itu nanti yang akan membantu sambil mengingat nama Tuhan ketika kita meninggal, maka disitulah mungkin kita paling tidak kita akan dapat tempat yang cukup baik lah begitu. Itu menurut pemikiran saya, dan saya berpikir ketika kita sudah usaha seperti itu, apapun hasilnya sebaiknya kita serahkan kepada Tuhan. Entah kita dibawa ke neraka, entah kita dibawa ke surga, entah moksa, karena Tuhan kita yakini adalah Beliau yang maha adil. Tidak mungkin beliau mengurangi apa yang kita lakukan, dan tidak mungkin dia menambahkan dari apa yang kita lakukan. Saya kira itu Pak Made, sedikit mungkin dari saya, untuk diri saya sebenarnya. Mudah-mudahan bisa juga nanti dipakai renungan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Itu Pak Made. Om Santi, 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 Om. Oke, terima kasih Pak Ryan. Semakin menguatkan ya bahwa tidak serta-merta gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu kita pernah dengar cerita ya, agak mungkin berawal dari sloka itu juga. Lalu anak-anak mereka dikasihlah nama-nama dewa-dewa gitu ya. Jadi agar ketika dia meninggal, dia manggil anaknya sekaligus menyebut nama Tuhan gitu ya. Mungkin dulu kita pernah dengar gitu ya cerita itu. Tetapi misalnya Krishna yang dia maksud adalah Krishna anaknya misalnya, bukan Krishna Tuhan gitu ya. Atau misalnya Wisnu yang dia maksud adalah Wisnu anaknya gitu ya, bukan Wisnu Tuhan. Tentunya juga tidak akan masuk juga saya pikirnya gitu. Meskipun nama itu disebutkan. Ya. Baik, kalau di dunia motivasi orang mengatakan bahwa nasib itu ada di tangan kita. Gitu. Nasib ada di tangan kita. Nasib itu bisa dibentuk. Nasib itu dibentuk oleh karakter. Karakter
dibentuk oleh habit ya. Nah, habit oleh kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, dia akan menjadi karakter. Dan karakter itulah yang membentuk nasib kita. Ya mungkin gambaran sederhana yang diberikan oleh Pak Wayan tadi ketika ujian mungkin hanya 5 soal, tetapi belajarnya bisa berhari-hari gitu ya. Ternyata hanya keluarnya 5 soal ya. Dan bisa jadi apa yang kita pelajari itu tidak keluar juga. Gitu. Atau bisa jadi pada saat karena kita grogi, lalu kita karena tidak melekat di dalam pikiran kita ketika soal itu keluar gitu, malah kita nggak ingat gitu. Sama pada saat kematian itu mungkin ada rasa sakit, mungkin ada rasa yang berbagai macam gitu yang menyebabkan kita lupa gitu ya. Kita lupa, kita tidak sanggup lagi menyebut itu. Ya. Saya pikir sudah banyak ya orang-orang yang mungkin punya kemampuan tertentu, ketika dia sakit dia lupa. Gitu. Dia tidak bisa menggunakannya itu. Ini yang mungkin yang harus kita latih untuk lebih memastikan bahwa pada saat waktunya gitu ya, ujian tadi pada saat waktunya kita tetap bisa melakukannya dengan baik. Baik, saya kalau misalnya tidak ada lagi tambahan, nanti saya ingin ada kesimpulan dari sesepuh kita, Pak Putu Panji, atau mungkin ada ulasan lain ya sebagai penutup acara kita ini. Baik, silakan Pak Putu, mohon. Saya boleh menambahkan Pak Made? Nggih, Patut. Sebelum Pak Putu Panji, boleh Patut. Sebenarnya saya hanya ingin cerita pengalaman saja. Kira-kira sebelum bulan Desember lah. Saya itu rutin setiap jam 3 pagi dan malam hari itu menyebut nama beliau. Tetapi ketika di bulan Januari saya pernah tidak sadarkan diri 4 hari. Ternyata apa yang saya ucapkan itu hilang pada saat itu. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya walaupun kita setiap hari berusaha menyebut nama beliau, selama kita masih terikat pada alam material, ketika kita akan pulang ternyata betul-betul tidak bisa diingat. Padahal sebelum saya tidak sadarkan diri, sesungguhnya saya dalam keadaan sadar. Artinya bukan dalam keadaan sakit. Betul memang sakit, tetapi saya dalam keadaan tenang dan sadar. Begitu kemudian kesadaran saya hilang pula apa yang seharusnya saya ucapkan. Gitu. Sebenarnya cukup lama ya, dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Jadi yang namanya sunya, memang betul seperti itulah alam di sana itu. Ada orang berbicara kita sudah tidak tahu. Ada orang marah-marah kita juga sudah tidak tahu. Karena memang sunya sepi, dan sepi. Nah ini barangkali hanya untuk bisa dijadikan bahan diskusi bahwa kita perlu lebih keras, dan lebih keras lagi untuk bisa hanya mengucapkan nama Om di saat-saat kita akan pergi ke tempat yang seharusnya kita tuju. Ini hanya pengalaman saja begitu. Karena saya pernah mengalami sehingga saya berani mengatakannya. Kalau saya tidak mengalami, mungkin saya tidak akan pernah berani mengatakan hal semacam itu. Jadi tidak cukup bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi dan Bu Marsaid, betul untuk latihan, ya. Tapi pada saatnya tiba ketika kita masih selalu terikat kepada alam material ini, maka kemudian entah kenapa itu menjadi hilang.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Bandi. Waktu saya kembalikan, suksema. Om Santi. Om Santi. Oke, Pak Tut, terima kasih. Ini sebuah testimoni yang luar biasa. Ya, saya serasa bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Tut. Ya, jadi memang perlu pembiasaan, dan selain pembiasaan juga ternyata perlu kita belajar untuk secara bertahap melepaskan ikatan-ikatan dunia. Ya, baik. Mohon